sehingga kemuliaan-Mu turun atas gereja-Mu. Haleluya. Biarlah kau mendapati naikkan syukur Tuhan. Ucapan syukur yang menyenangkan hatimu ya Tuhan dari jemaat-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Karena ada hukumnya Tuhan. Ketika kami menaikkan syukur dengan tulus ikhlas, itu menyenangkan Engkau Tuhan. Biarlah Engkau senang dengan syukur kami. Engkau senang dengan pengakuan kami. Engkau Allah yang hidup berdaulat luar biasa. Terima kasih saat ini kami mendengarkan firman-Mu, berfirmanlah tengah-tengah kami. Kami percaya akan firman dan kuasa yang menyertai firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, silakan duduk saudara. Baik, kita akan buka Kolose pasal yang pertama.
ayat 24 sampai dengan Kolose 2 ayat 5. Kolose 1 ayat 24 sampai dengan Kolose 2 ayat 5. Kita akan baca bersama-sama ya. Saya yang genap untuk Kolose 1, saudara yang ganjil, tapi Kolose 2 saya yang ganjil, saudara yang genap, karena memang mesti begitu urutannya ya. Baik. Demikian firman Tuhan. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati, tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu, untuk mereka yang di Laodikia, dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu, keteguhan imanmu dalam Kristus. Yang berbahagialah mereka yang mendengar, percaya, dan menghidupinya. Ada amin, saudara? Baik, saudara-saudara yang kekasih. Ketika itu saya dalam doa saya tanya, Tuhan, apa yang kau ingin sampaikan? Kata jemaat ini sudah diberi pelajaran banyak hal tentang Roh Kudus, tentang kerajaan Allah, dan tentang gini. Tetapi suatu waktu itu menonjol katakan, aku mau mereka mengenal aku dengan benar. Dan ketika dibukakan firman ini, seperti melonjak saudaraku. Padahal ada ayat sebelumnya, mulai ayat 19, bahwa Kristus adalah yang utama. Ya. Tapi itu tidak jadi berita utama sekarang, saudaraku. Bahkan di tengah-tengah gereja, Kristus nggak lagi berita yang utama. Yang utama bisa teknologi, ya. Yang utama bisa pandemi, yang utama bisa juga self-esteem, apa itu ya? Pencapaian diri atau pengagungan, termasuk pembicaranya. Tidak lagi Kristus yang utama. Dan saya menyadari itu, saudara. Makanya dia bawa proses demi proses. Supaya rasa bangga atas diri sendiri buyar, ya. Supaya merasa hebat atas dirinya, pengetahuannya, apa yang dia punya luntur.
saya bisa lihat Paulus dipakai Tuhan oleh Roh Kudus karena dia selesai dengan dirinya, saudara. Menurut saudara, apakah Paulus dipakai dengan sembarangan atau memang benar-benar dia berfokus dan artinya begini, dia nggak pernah gagal fokus dalam menyampaikan, dalam menulis sehingga tulisannya dipakai menjadi firman Tuhan. Contoh, ketika orang bertanya sama dia dalam kitab Efesus, saudaraku, ya, tentang hidup suami istri dan hidup keluarga, ya toh, dalam Efesus pasal 5. Ya. Hendaklah suami seperti ini, ya toh, istri seperti begini, ya kan, kepada anak-anak seperti begini, sehingga itu menjadi pelajaran yang dikemas dengan paket banyak, saudaraku, untuk menuntun keluarga yang bahagia dan harmonis. Kekuatannya ada di situ, dijabarkan banyak. Tapi lihat Paulus tidak pernah gagal fokus. Namun saudara-saudaraku, ya, supaya lihat saudara ya, Efesus pasal yang kelima. Ayat 32. Dari ayat 22 sampai dengan 31, dia mengungkapkan bagaimana pengajaran keluarga bahagia. Tapi dia nggak pernah gagal fokus. Ayat 32 dia kembali. 32. Bukan 22. Halo, 32. Rahasia ini besar. Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Ada sesuatu. Kalaupun dia cerita pengajaran yang begini, tetapi di atas semuanya itu yang ku maksudkan antara suami, istri, dan anak adalah hubungan Kristus dan jemaat. Dia nggak pernah bergeser. Bahwa sesungguhnya dari pun dia menjelaskan tentang suami istri, dia mau pendekatan itu mengajarkan kepada orang percaya Kristus dan jemaat. Karena dia dipanggil untuk menyampaikan rahasia tentang Kristus. Ya. Demikian juga dalam bagian lain. Setelah dia menyatakan hidup, persembahan dan sebagainya, dan dia bilang, Filipi 3 ayat 10 dikatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Ya. Sehingga aku pun dalam persekutuan dengan penderitaannya. Saudara, karena di situ dia mengenal rahasia yang sesungguhnya. Tergoncangkan oleh penjara, dia tidak tergoncangkan oleh badai. Sekalipun itu dia bicarain. Waktu aku menulis, jangan kau kecut hatimu. Karena waktu aku menulis, aku lagi di penjara. Waktu aku menulis, aku sedang diserang badai. Tapi jangan kecut hatimu. Karena ini untuk menggenapi. Ya, kalau di depan, di atasnya tadinya kan, menggenapi apa yang mestinya terjadi dalam pengenalanku akan Kristus. Jadi saudara-saudara yang kekasih, ketika kita mau percaya sama Tuhan dan masuk dalam kategori hamba Tuhan, Tuhan akan beracara, saudaraku. Not easy, but it's worth. Artinya tidak mudah, tapi itu pantas. Pantas. Saudara, kembali lagi. Saya begitu semangat, saudaraku. Tadi di Kolose ya. Ini
suratan Paulus sebagai firman Tuhan dalam 2 jemaat yang berbeda, 3 tadi, Efesus, Filipi, Kolose, 3 jemaat yang beda, tapi konsistensi, ya, konsistennya untuk menyampaikan pesan Kristus, pesan surgawi ini luar biasa, ya. Dikatakan tadi, ya, di dalam Kolose pasal 1 ayat 26, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Saudara, rahasia yang berabad-abad sudah lama. Kenapa maksudnya begini? Dulu waktu Tuhan mendatangi umat Israel demi penyelamatan, sebenarnya di dalamnya terkandung maksud Tuhan untuk kembali atas ciptaan itu. Dia mau pesan, tapi gagal fokus ini orang Israel ini, ya. Ngambil bagiannya yang lain. Ya. Bukan cari mau mengenal Allah, tapi cari yang lain. Gagal fokus namanya. Jadi dari dulu, kalau sekarang manusia, saudaraku ya, berusaha mencari popularitas, termasuk juga memakai firman, itu dari dulu udah begitu. Penyakit lama. Kalau saja kenal hati Tuhan, akan beda. Contoh, begini loh, kalau orang datang pada Tuhan dengan hati yang lembut dan tulus dan datang sama dia pasti akan mengampuni dan menyembuhkan orang itu. Saudara, coba kita baca dalam Yohanes pasal 14 ayat 12, Yohanes 12. Yohanes 12. Pesan Nabi Yesaya waktu itu, ayat 40. Ayat 39-40 katakan, karena itu mereka tidak dapat percaya, sebab Yesaya telah berkata juga, ia telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menanggap dengan hati, lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Artinya begini, setiap orang yang mengerti maksud Tuhan dan berbalik pada dia, Tuhan pasti sembuhkan. Amin. Tuhan pasti terima. Nah, jangan sampai orang Israel masuk ke situ, karena kalau dia masuk ke situ, inilah hati Tuhan. Jadi nggak benar orang selalu mempertimbangkan gini. No, saudaraku. Wah, Tuhan belum tentu mau. Who say so? Bahkan sama orang Israel. Itu pun berlaku. Kalau dia menyadari dan mau berbalik kepadaku, pasti aku sembuhkan mereka. Karena ini hati Tuhan. Makanya sebelum itu terjadi, dibuatlah jubul hatinya. Dibuatlah berantem-berantem. Ya, kan itu maksudnya. Dibuatlah sesuatu perdebatan di antara orang Israel supaya mereka jangan bertobat. Karena kalau mereka berbalik, Tuhan no choice. That's me. Semua orang yang mau datang sama aku bertobat, datang sama aku terima, aku sembuhkan, ku ampuni. No way, aku bisa bersikap yang lain. Itulah dia setia. Disitulah Allahmu, Allahku. Tapi manusia belum tentu mengampuni kan? Ya toh? Ya kan? Biarpun datang dengan segenap hati, belum tentu mau diampuni. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Tuhan, saudara, saya percaya ini pengenalan yang benar akan Tuhan. Mau kamu udah bandit sebesar-besarnya, melakukan kejahatan paling besar, tapi kalau kamu berbalik, loh, bukan ayat ini berkata begitu? Ya, menyadari, lalu beralih,
sembuhkan nih termasuk ampuni di dalamnya. Aku pasti, kata Tuhan. Tapi supaya itu jangan terjadi, dibuat kecewa. Ya. Dibuat marbadah supaya jangan masuk di situ. Karena kalau sempat dia bisa melewati masa perbedaan perselisihan, dia akan berbalik. Nah, bedanya sama yang perjanjian sama jemaat itu kayak begini. Bedanya, dulu ini kan belum jemaat nih. Harapan bahwa Israel ini jadi jemaat itu, tapi kan ternyata tidak. Ya. Pada jemaat perjanjian baru, Tuhan tuh langsung menerapkan kasih dan sebagainya dan gini. Maksudnya supaya kekerasan hati ini digeser. Ya, supaya kedegilan ini bergeser. Biar bisa berbalik orang. Dan Tuhan menyembuhkan. Kembali lagi saudaraku dalam Kolose 1 tadi. Ya. Ayat 26. Rahasia yang tersembunyi. Berabad-abad. Jadi, waktu Tuhan mendatangi bangsa Israel, dia mau menyatakan isi hatinya begini. Tetapi mereka gagal fokus. Sehingga berita itu tertahan sampai berabad-abad, saudaraku. Padahal di situ udah bilang, yang diurapi akan datang, yang ini begini. Saudara bacalah kitab-kitab Yesaya semua. Itu sudah secara terselubung, implisit, makna dalam, itu sudah disampaikan bahwa akan datang Mesias dan sebagainya. Tetapi mereka nggak mengerti dan itu jadi seperti rahasia sampai Kristus datang. Padahal ribu tahun itu berlalu, Tuhan ingin memperkenalkan dirinya lebih nyata, tapi lewat. Sayangnya, setelah Yesus datang, masa gereja tumbuh, ada masa kegelapan lagi bagi gereja, ya. Sehingga apa? Rahasia itu tertunda lagi. Dan Tuhan nyatakan bahwa pada akhir zaman, mendekati akhir zaman, itu akan dibukakan. Dan waktu dibukakan, masanya tidak gampang. Masanya tidak gampang. Saya yakin ini salah satu masanya. Ini masa gak gampang kan? Bagi gereja tidak gampang. Oh, tidak gampang, saudara. Ya, gereja jadi sensitif juga dengan masa sekarang. Karena tidak gampang. Karena rahasia itu bukan lagi santai-santai. Pada saat tidak gampang. Coba kita perhatikan. Yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Karena Paulus sedang membicarakan rahasia itu. Jadi saat itu, ya. Dan sekarang ketika firman Tuhan dibagikan pada saat sekarang ini juga sedang mau dibagikan rahasia itu. Sebenarnya rahasianya apa sih? Ya. Rahasianya apa sih? Begini. Seluruh alam ini, drama kehidupan manusia ini ada begini. Itu karena Kristus. Karena Yesus, karena Kristus, anak Allah ini. Semua kehidupan ini ada. Bumi ini ada. Itu karena Kristus. Karena Tuhan, Bapa yang besar, mau menyatakan Kristus adalah Raja di atas. Jadi kalau nggak ada pengikutnya, gimana dia mau jadi Raja? Ya toh? Makanya ada manusia. Supaya ada yang bisa menyebut dia Raja. Malaikatnya ada penjaganya. Tapi itu penjaga kawan. Makanya dia begini. Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Karena yang bisa menyembah bukan binatang. Yang serupa dengan kita. Siapa? Manusia.
manusia. So you and I, saudara dan saya diciptakan supaya jadi penyembah dia. Teman dia bicara. Tapi manusia gagal fokus. Ketika diciptakan, bagaimana aku bahagia? Bagaimana aku hidup senang? Bagaimana aku hidup kecukupan? Hei, makanya saudara tahu Matius 6 ayat 33 bilang apa? Cari dahulu kerajaan Allah dan maka and all these things, semua itu akan ditambahkan kepadamu. Apa yang kau mau? Bahagia, itu akan ditambahkan. Hidup kecukupan akan ditambahkan. But seek ye first, cari dahulu apa? Kerajaan Allah. Karena di dalamnya ada rahasia Kristus. Amin. Saudara, pertama stempel ada sama saudara. Apa? Jadi orang Kristen artinya pengikut Kristus. Stempelnya sudah ada sama saudara. Tapi apakah di atas stempel itu kita membangun diri kita? Kita mengetahui rahasia. Lebih lagi akan siapa Kristus. Terus ada yang bertanya begini. Ya kita udah tahu Yesus itu juru selamat. Kami udah tahu dia Tuhan. Oh terlalu kecil pengetahuanmu kalau cuma itu kawan. Apa rahasia besarnya? Taunya kita di juru selamat. Taunya dia kita Tuhan. No. Bahwa kamu itu ada untuk tujuan dia. Kalau kamu mengakui dia sebagai juru selamat dan kau selamat, itu baru gerbang awal. Supaya kau mengetahui rahasia yang selanjutnya. Kau tahu apa artinya sabar? Kau tahu artinya murah hati? Waktu mau tujuan itu, aku punya spesifikasi yang engkau harus pelajari, kata Tuhan. Apa itu? Kasih. 1 Korintus 13 katakan, kasih itu sabar. Aku mau kau sabar. Kasih itu murah hati. Aku mau kau murah hati. Ya. Kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Aku mau itu. Makanya dalam proses saat engkau terima Yesus, saat engkau merasa diselamatkan dan mengalami keselamatan itu, kau diproses supaya keluar buah-buah yang dikatakan dalam Galatia pasal 5. Buah-buah roh. Karena itu perjalanan engkau mengetahui rahasia akan Kristus. Kau akan tahu. Jadi mestinya begini. Yang diharapkan dari surga. Ini saudaraku, surga nih menanti-nantikan. Wah enak kali manusia di bumi ini didatangi Kristus. Makhluk surga tuh udah bicara begitu. Mereka nggak tahu ya bahwa Kristus ini di surga. Kami tahu Kristus itu adalah kesempurnaan. Tapi gagal manusia melihatnya. Kalau mau tahu Kristus itu adalah kesempurnaan itu di surga ya. Tapi di bumi belum. Di gerejanya belum. Alkitab katakan, sebab di dalam Kristus tinggal kepenuhan Allah. Ada kepenuhan Allah. Kalau kau pengen tahu Allah kayak apa di sini, kata makhluk surga, itu ada di dalam Kristus. Kenapa enggak kau pelajari dia? Di dalam dia ada. Sampai gemeter ngomongnya. Karena di dalam dia ada itu. Bahasa ininya saya sampaikan begitu saudara. Tapi itulah pesannya. Kalau kau mau tahu kayak apa di surga ini. Itu sudah datang itu orangnya. Pribadinya lah. Supaya jangan daging aja. Bahwa dia adalah roh. Sekalipun dia pernah daging. Tapi dia roh.
Pribadi itu udah datang sama kamu dan sekarang tinggal di hatimu. Kenapa enggak kau kenal lebih jauh? Dia tinggal di hatimu. Surga tuh sampai bilang, tinggal di tengah-tengah kamu. Itu kan dikatakan. Kok ini langsung di sini? Nah, next, terus. Ya, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia ini di antara bangsa-bangsa lain, yaitu apa? Kristus di mana? Ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Kristus ini punya kemuliaan. Kau manusia, kalau kau mau masuk dalam kemuliaan ini, kau harus ada di dalam Kristus. Dan Kristus itu sekarang ada di tengah-tengah kamu. Kurang apa lagi kamu? Amin. Saya harus sampaikan ini. Karena satu kali saudara, kita semua akan berhadapan di gerbang, bukan masuk surga atau tidak surga, tapi menempati tempatmu. Kau ditanya, tidak kenalkah aku? Ya, saya tahu kau juru selamat Tuhan, saya begini. Bukan cuma itu, aku datang. Bahwa aku adalah penguasa di sini. Yang memperkenalkan diri padamu melalui firman. Sejauh mana kau pelajari tentang aku. Di situ posisimu akan ada. Jadi saudara yang kekasih. Gini, sampai begini ya. Untuk maksud itu, dia utus Roh Kudus. Nih, ingat ya. Kalau saudara simak lagi kepada Yohanes pasal 16, dikatakan begini, aku akan utus Roh Kudus, dia akan memuliakan aku. Saudara ngerti itu? Pernah dengar itu? Ya, bahwa dia aku utus untuk memuliakan aku, karena aku ini adalah rahasia surgawi. Jadi, kalau Roh Kudus datang untuk itu dengan segala kuasa, ya. Kalau engkau susah, dihiburkan. Bukan kau supaya senang-senang. Supaya ketika engkau dihibur, engkau bisa belajar akan dia. Amin. Kalau engkau sakit, engkau diapain? Diapain? Disembuhkan. Bukan supaya engkau, aku udah sembuh, aku sembuh. No. Supaya ketika engkau sembuh, kau kenal aku. Aku lagi terjepit menderita. Dia datang membebaskan. Roh Kudus datang membebaskan dan memberi kuasa. Bukan supaya engkau lega-lega. Supaya dalam kelegahanmu, engkau kenal tentang aku. Banyak saudara lihat seperti begitu. Sudah beracara dengan Roh Kudus. Tapi tinggal di situ. Tidak melakukan pendalaman untuk apa? Mengenal Kristus. Aku sakit, aku udah sembuh. Jadi aku bisa melanjutkan pencapaianku. Kadang-kadang harus ditata ulang. Harus dicek. Apakah engkau mau mengenal aku sebagai rahasia yang terbesar? Saudara, kalau saja kata ini lengket sama kita, saya yakin gitu ya. Mulai dari sekarang sampai depan, aku akan cari, bukan sekedar baca firman, tapi aku pengen tahu kebenaran. Bentuklah aku Tuhan sesuai begini. Karena dunia ini kadang-kadang ya saudaraku ya, filosofi coba ditanamkan supaya orang jadi yang terbaik di hadapan manusia dan menurut dirinya. Padahal yang maksud terbaik begini. Allah punya rencana, Tuhan punya rencana atas setiap pribadi, beda-beda kan? Setuju? Beda-beda. Saudaraku di rumah setuju? Beda-beda. Dan kita menjalaninya
diukur tujuannya. Sejauh mana keserupaan dengan rencana Tuhan ini. Karena ini yang terbaik menuju ke sana, bukan terbaik orang lain. Halo. Ya, bukan supaya terbaik kayak orang lain. Ini gagal paham saudaraku. Tapi terbaik itu maksudnya masing-masing Tuhan sudah punya rencana, rancangan. Dan gimana lah perjalanan manusia itu menuju rancangan pribadi itu di hadapan Tuhan. Itulah yang namanya terbaik. Karena terbaik bagimu belum tentu terbaik bagiku toh. Ya. Tapi makanya dikatakan Paulus nggak pernah mengatakan ikutlah aku, tapi ikutilah teladanku. Bagaimana aku berjalan untuk menuju yang terbaik, demikian juga ikuti kesungguhanku, ikuti tekadku untuk jadi yang terbaik. Kalau saudara perhatikan, jangan ambil pesan kata begini, setiap petinju setiap pelari berusaha nomor 1. Ayo kita nomor 1. Itu gagal. Dia hanya mau menunjukkan untuk jadi nomor 1. Dia harus berjuang habis-habisan. Itu yang mau disampaikan. Bukan saudara, antara saudara itu jadi nomor 1. Enggak ada. Antara saudara, patokannya beda-beda. Sungguh-sungguh ke arah situ. Karena di dalam itu ada rahasia Tuhan. Amin. Kayak gitu. So, jadi kita nggak perlu bandingkan dengan orang lain. Kita bandingkan dengan rencana Tuhan atas diri kita. Kalau panggilan di atasku saat ini untuk jadi pengajar, aku mencocokkan diriku. Pengajar kayak apa yang Tuhan mau? Kayak apa? Makanya kalau ngajar saya pengen all out saudaraku. Aku ingin berkenan pada Tuhanku. Aku tahu tujuan. Yang lain-lain hanya tambah-tambah tuh, ya kan? Apa yang kita baca sebenarnya agak sulit saya menjabarkannya karena terlalu dalam rahasia ini. Terlalu dalam. Dan ini jemaat khusus di hati Tuhan. Tuhan kasih tahu loh. Sekarang tanggung jawab kita mengenal dan mengejar rahasia itu. Ya. Rahasia itu bukan sekedar makhluk surga bilang gini, enak kali lagi KKD Pekanbaru ini, enak kali lah mereka ini. Kristus ada di tengah-tengah mereka. Kristus yang kami lihat kesempurnaannya di sini. Di situ enak kali lah. Kalau orang Pekanbaru bilang gitu kan, enak kali lah dia ini. Nah, kamu makhluk surga bilang kamu enak. Tapi kita merasa susah kali hidup aku ini ya kan? Banyak kali pergumulan aku nih ya. Di surga bilang, enak kali kau, enak kali. Tapi kita, ini gimana Tuhan? Sudah ini begini, pandemi ini begini. Enak kali kau. Susah kali dikasih tahu katanya. Jangan sampai nanti di surga dibilang makhluk bilang gini, udah dari dulu kami mengharapkan kamu tuh jangan gagal paham biar tahu. Tapi asik aja yang lain kamu kerjain. Kenallah dia. Apa yang kamu punya, apa yang kamu alami sekarang adalah jalan Tuhan untuk kamu bisa mengenal dia. Untuk mengenal dia Allah yang murah hati. Kadang makanya sering
engkau disuruh bermurah hati. So you know me. Makanya orang yang punya dan pelit, kayaknya jauh sekali dari Kristus. Memang benar ya. Kenapa? You want to know me? Who I am? Tapi kau tidak melakukan apa yang kuperintahkan. Saudara, sematuan yang Tuhan sangat sayang. Kalau saudara mau tahu, dikatakan begini. Kristus adalah kepala dari tubuh, yaitu jemaatnya. Karena Kristus adalah gambaran Allah yang sempurna, jemaatnya diharapkan dan ditetapkan adalah sebagai kepenuhan Kristus. Artinya, jemaatnya ini spesial. Bukan perkumpulan apapun yang ada di dunia itu jauh di bawah jemaatnya. Karena jemaatnya adalah tubuhnya. Tapi jemaatnya ini nggak merasa, itu dia persoalannya, ya kan? Jemaatnya merasa kami ini hanya ya biasa-biasa. Hey, bukan jadi sombong, nggak perlu kau sombong untuk mengetahui bahwa engkau spesial di mata Tuhan. Nggak perlu jadi sombong, nggak perlu. Yang kau perlukan adalah mengenal Tuhan, keserupan dengan Kristus. Karena contoh lihat Paulus, keserupan dengan Kristus membuat dia semakin merendahkan diri. Mestinya gitu. Makin kita tahu Kristus. Kau tahu buktinya Kristus merendahkan diri di mana? Waktu mau di kayu salib. Kalau engkau memang raja, nyatakanlah bahwa engkau bisa melepaskan diri. Dia senyum aja. Because I am God. I know who I am. Orang yang emosi karena dia nggak yakin dirinya toh, ya, dia nggak yakin dirinya bahwa dia adalah the son of the mighty God, anak dari Tuhan yang maha besar. Karena ini gampang dia, jadi dia emosi. Wah, biar aku hadapi, nggak usah, ya kan? Tuhan katakan, Bapak bilang apa? Pembalasan adalah hakku, nggak usah kamu, nggak usah kamu, nggak usah. Pembalasan hakku. Ya udah, Bapak udah suruh begitu, deh Bapak aja lah. Kenapa? Karena aku tahu aku anaknya Bapak. Ya, aku tahu aku anaknya Bapak, tidak perlu aku balas-balas. Saudara, masih sedikit yang saya sampaikan. Besar kali rahasia ini. Coba tinggalkan itu di dalam sini. Rahasia ini besar. Aku mau galinya Tuhan. Dari sekarang sampai akhir hidupku, aku akan gali rahasia yang besar. Kalau kau ada waktu, engkau mundur ke belakang. Bacalah ayat 19 sampai dengan ayat 23. Ayat 15 sampai dengan 23. Baca di rumah. Kristus adalah hal yang utama. Segala sesuatu diciptakan untuk Dia. Simak baik-baik. Jadi saudara yang kekasih, kita adalah orang-orang yang mendapat privilege, warisan, anugerah untuk masuk dalam kesempurnaan Kristus. Mau saudara? Kalau mau, you harus kenal Dia. Jalannya sudah tersedia. Kau sudah masuk yang namanya gerbang keselamatan. Puji Tuhan. Tapi jangan berhenti di situ. Engkau akan berjalan terus. Sampai apa? Sampai aku mencapai apa? Garis akhir perjuangan imanmu. Ya, jangan berhenti. Jangan berhenti. Kenal Kristus sekedar udah disembuhkan, sudah dibebaskan, sudah diselamatkan. No. Karena masih panjang lagi perjalanan. Untuk kau jadi yang terbaik, yaitu sesuai dengan rancangan Dia atas. Makanya dalam pergumulanmu yang awal, setelah kau diselamatkan, datang dan tanya sama Dia. Yang Dia maksudkan,
apa rancanganmu yang sempurna untuk aku, itu pasti beda sama orang lain. Jadi jangan pikir, maunya kayak gitu ya, maunya kayak sini. Oh no. Itu beda. It's beda. Kalau engkau tahu, jalanilah itu. Bergumul, menikmatilah hidup. Nikmatilah perjalanan rohanimu itu. Nikmatilah. Engkau luar biasa. Ada amin saudara? Engkau luar biasa. Kamu semua luar biasa. Pesan saya saudaraku. Pastor ini kayak pesan-pesan mau kemana. Enggak, kan biasa pesan rohani kan gitunya itu ya. Selesai. Mulai dari sekarang. Bergiatlah. Saya katakan bukan sekedar baca Alkitab. Kenallah dia. Karena kau baca pun kalau bukan roh hikmat dan wahyu, kau gak akan ngerti. Kan begitu. Makanya dikatakan, doaku kata Paulus, supaya engkau menerima roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Artinya, bukan sekedar baca. Engkau perlu penyingkapan, pengertian akan Kristus. Dan Roh Kudus ada untuk itu. Dia selesaikan yang mengganggu. Apa yang mengganggumu? Dia turun selesaikan. Covid mengganggumu, dia turun selesaikan. Amin. Pekerjaan mengganggumu, dia turun dan selesaikan. Keluarga masalahmu, maksudnya cekcok, dia turun dan perdamaikan. Saudara-saudara, adik kakak, dia turun dan selesaikan. Apalagi? Halo, apalagi? Korban narkoba, dia turun dan selesaikan. Autis, dia turun dan selesaikan. Tapi di atas semuanya itu, kenallah dia. Amin. Kenallah dia. Cukup. Mari kita datang pada Tuhan. Kita ambillah waktu berefleksi dulu saudaraku. Supaya mengizinkan Roh Kudus menata ulang, memperbaiki pola pikir dan sebagainya kita. Dia perbaiki dulu. Karena dia hadir untuk memuliakan Tuhan. Dia hadir untuk memuliakan Dia Sang Raja. Dialah kekuatan Allah yang luar biasa. Roh Kudus hadir untuk jemaatnya dimampukan mengenal Dia dengan benar. Waramasya bakaramasya. Yesus yang sungguh baik Tuhan. Mari Roh Kudus, jamahlah kami semua. Kau sungguh baik. Karena kami mengenal hati-Mu. Namamu Ketika kami datang kepada-Mu, hati dengan rendah hati, ku cinta. berbalik pada rancangan-Mu. Engkau sembuhkan kami, Engkau pulihkan kami, Engkau bawa kami pada kesempurnaan yang Kau maksudkan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya.
Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, khususnya kamu yang ada di rumah, kalau kau sakit, Allah penyembuh, tapi bukan sekedar tabib saja. Itu sudah hati Dia ketika engkau berbalik pada Tuhan. Enggak risau akan hidup. Datang pada Dia, engkau pasti disembuhkan. Saat ini. Saat ini. Percayalah kepada Tuhan. Supaya engkau mengenal Dia lebih lagi. Jangan pertanyakan Tuhan kayak apa. Dari dulu Dia udah bicara seperti begitu. Dia akan pulihkan. Kalau kau punya masalah keluarga, kau punya masalah kehidupan, kalau kau datang pada Tuhan dan berbalik, supaya kembali pada rancangan Dia dan bukan rancanganmu. Sebab Tuhan katakan, setinggi langit dari bumi, demikianlah perbedaan rancanganku dengan rancanganmu. Jangan bertahan pada rancanganmu. Berbaliklah, ikutilah rancangan. Maka kau akan sembuh. Maka kau akan sembuh. Dalam nama Yesus. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta selalu, ku tinggikan
kami menyebut kami pengikut Engkau, tapi kami berhenti untuk menggali kesempurnaan-Mu Tuhan. Bahkan masih banyak rahasia yang tertinggal. Pada hari-hari ini bangkitkanlah gairah kami untuk mengenal Engkau dengan benar. Semangat ini khusus di hatimu. Sekalipun kami saat ini sedang berjalan di tengah badai pandemik ini, tapi janji-Mu badai ini tidak akan membahayakan kami. Kesempatan karena ada perlindungan Roh Tuhan. Kami mempercayai kuasa-Mu Tuhan. Kami mempercayai kuasa-Mu. Bekerja di dalam kami untuk menata ulang, memperbaiki segala sesuatu. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan, sayang Tuhan atas kami. Kami boleh ungkapkan dengan kesungguhan kami mengenal Engkau. Sementara dalam pengenalan-Mu kami percaya kami akan semakin rendah hati Tuhan. Kami semakin mempercayai Engkau. Supaya pujian akan Engkau keluar dari hati dan mulut kami dengan tulus ikhlas Tuhan. Bukan dalam kebimbangan, ketakutan dan keraguan-raguan, tapi dengan tulus ikhlas. Pujian dan pengagungan yang tulus ikhlas. Amin. Kesaksian hidup yang tulus ikhlas. Masuk dalam kesempurnaan Kristus, keserupaan dengan Kristus yang tulus ikhlas. Terima kasih. Bawalah kami dalam rencana-Mu, dalam rancangan-Mu. Rancangan-Mu lah yang cocok buat kami. Bukan apa yang kami pikirkan, apa yang kami rancangkan, tapi kehendak-Mu lah yang jadi. Dalam pengenalan kami akan Engkau akan bukakan panggilan-Mu atas kami, seluruh gereja-Mu Tuhan. Terimalah seruan kami, permohonan kami ya Tuhan. Karena Kau begitu baik. Sempurnakanlah apa yang masih kurang di dalam kami Tuhan. Sempurnakanlah. Ku mau memuji-Mu, Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu